Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu di dalam acara Renungan Pagi bersama Gereja Kristus Yesus Jemaat Palembang. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari kitab Hosea pasal yang ke-8. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman pada pagi hari ini, marilah kita lebih dahulu berdoa memohon bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau boleh membangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, sebelum kami masuk di dalam segala aktivitas dan kesibukan ataupun pelayanan kami, biarlah kami mau lebih dahulu datang menghampiri-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu, agar kami boleh mendapatkan kekuatan, bimbingan, tuntunan, dan arahan daripada-Mu ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar, sehingga boleh memberkati kami semua, dan siapkan hati jemaat-Mu yang mendengarkan, agar mereka juga boleh mengerti dan berikan kuasa untuk kami semua boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hosea. Kita tahu bahwa Hosea adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang Israel yang ada yang berada di kerajaan selatan atau kerajaan Israel. Dan pemberitaan daripada kitab Hosea kepada orang-orang Israel adalah suatu hal di mana Tuhan mengingatkan kepada mereka yang telah hidup jauh dan menyimpang daripada Tuhan. Di dalam pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama dikatakan, tiuplah sangkakala. Nah saudara-saudara, sangkakala adalah alat yang dipakai oleh bangsa Israel untuk memberikan tanda. Dan sangkakala ini bisa dipakai sebagai tanda untuk penyambutan ataupun arak-arakan prosesi untuk menyambut raja ataupun kemenangan mereka atas musuh-musuhnya. Tetapi juga trompet atau sangkakala juga sebagai tanda untuk peperangan dan juga peringatan akan bahaya daripada serangan musuh. Hosea meminta kepada orang Israel, tiuplah sangkakala. Maksudnya apa? Ini peringatan. Dengarkan, ada peringatan, ada ancaman. Yaitu apa? Yaitu adanya serangan musuh yang Tuhan pakai untuk menghukum daripada orang Israel yang telah menyimpang dan berbuat dosa. Tiuplah sangkakala, serangan laksana Raja Wali atas rumah Tuhan. Beberapa penafsir lebih berkata bukan Raja Wali, bukan burung Raja Wali, tapi burung pemakan bangkai, saudara-saudara. Burung pemakan bangkai adalah burung yang tahu di mana ada mayat atau ada orang-orang yang sekarat yang sedang menunggu ajalnya, dan ketika dia mati maka burung itu akan datang berombongan bersama-sama untuk memakan mayat itu. Ini adalah suatu gambaran bahwa keadaan orang Israel pada waktu itu sama seperti orang yang sedang sekarat. Dan musuh mereka bagaikan burung pemakan bangkai yang sudah mengintai dan siap untuk memakan habis mereka. Dan itu diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan memakai mereka untuk sebagai alat penghukumannya. Oleh karena apa, saudara-saudara? Oleh karena dikatakan, oleh karena mereka Israel telah melangkahi perjanjianku. Yaitu orang-orang Israel sudah menyimpang, melawan atau melalaikan apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Di mana Allah mengadakan perjanjian kepada Israel bahwa dia akan menjadi Allah dan Israel akan menjadi umatnya. Tetapi orang-orang Israel sudah melangkahi perjanjian ini karena mereka tidak menjadikan Allah sebagai Allah mereka, tetapi mereka mengikuti daripada Allah-Allah bangsa lain dan masuk di dalam
penyembahan berhala. Yang kedua juga dikatakan dan telah memberontak, mendurhaka terhadap pengajaranku. Maksudnya apa? Melawan. Mereka tidak lagi mau taat kepada ajaran yang telah Tuhan berikan melalui hambanya Musa. Hukum-hukumnya, ketetapan-ketetapan yang telah diajarkan kepada nenek moyang mereka. Sekarang mereka lawan. Mereka tidak lagi taat. Mereka tidak lagi patuh. Mereka memberontak. Dan mereka mengikuti akan hawa nafsu mereka. Dan yang ketiga dikatakan juga di dalam ayatnya yang keempat. Mereka telah mengangkat derajat, tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tetapi dengan tidak setahuku. Mereka, saudara-saudara, mereka tidak lagi mau dipimpin oleh Tuhan. Tapi mereka mau dipimpin oleh mereka sendiri. Mereka mengangkat raja, mengangkat pemuka tanpa persetujuan dan diketahui oleh Allah. Mereka menganggap mereka bisa memimpin dan membawa hidup mereka dan bangsa mereka untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Dan yang terakhir dikatakan juga di situ, dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala. Yang keempat inilah yang membuat Tuhan mengizinkan dan memakai Asyur sebagai alatnya untuk menghukum Israel. Yaitu mereka membuat berhala-berhala. Seperti bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar mereka. Mereka membuat patung, tuangan, dan juga mereka membuat lembu dari emas. Dan mereka menyembahnya. Bukan kepada Yahweh, Tuhan yang hidup. Keempat hal inilah yang telah mereka lakukan sehingga Allah mengizinkan dan memakai Asyur sebagai tangannya untuk menghukum Israel. Sehingga mereka mengalami akibat yang sangat luar biasa. Yaitu secara ekonomi dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ya, dikatakan tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberikan hasil, maka orang-orang lain yang menelannya. Secara ekonomi mereka mengalami kehancuran, saudara-saudara. Di mana hasil bumi mereka tidak dapat memberikan persediaan makanan atau memberikan suatu berkat bagi mereka. Kalaupun mereka bisa menikmatinya, orang lain yang akan mengambilnya, saudara-saudara. Dan yang kedua juga secara rohani, saudara-saudara, yaitu dikatakan di situ, saudara-saudara, bahwa sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Israel telah melupakan pembuatnya, ayat yang ke-14. Secara rohani mereka juga, saudara-saudara, makin mengalami degradasi iman dan kerohanian mereka. Mereka semakin memiliki kecenderungan untuk menyembah kepada berhala. Mereka membangun begitu banyak mesbah-mesbah untuk mereka membuat penyembahan kepada berhala. Walaupun juga mereka memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepadanya. Oleh karena Israel sudah melupakan pembuatnya, yaitu Yahweh. Itulah yang menjadi suatu pesan yang diberitakan oleh Nabi Hosea kepada orang-orang Israel di kerajaan selatan. Agar mereka ingat, agar mereka siap-siap, berjaga-jaga, memberikan peringatan karena musuh akan menghancurkan mereka seperti burung pemakan bangkai yang sudah mengintip, mengincar, dan siap untuk menghabiskannya. Dan semuanya itu diizinkan oleh Tuhan oleh karena kesalahan mereka. Mereka sudah melangkahi perjanjian dengan Tuhan. Mereka mendurhaka terhadap pengajaran Tuhan. Mereka tidak taat, mereka melawan, memberontak. Mereka membuat patung berhala dari emas perak mereka. Dan juga mereka dikatakan mereka
mengangkat orang-orang untuk menjadi pemimpin mereka, bukan Tuhan. Akibatnya saudara-saudara, ekonomi mereka akan mengalami kehancuran. Kerohanian mereka semakin merosot. Dan akhirnya hukuman itu pun akan tiba. Dan kita tahu tahun 722 sebelum Masehi, kerajaan selatan atau kerajaan Israel hancur luluh oleh kerajaan Asyur. Orang-orang Israel yang ada di kota Samaria, mereka dibuang ke daerah-daerah jajahan Asyur. Dan bangsa-bangsa lain yang dijajah oleh Asyur dibawa untuk tinggal di kota Samaria. Sehingga terjadilah percampuran. Dan itulah asal mula daripada orang Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar, saudara. Agar kita jangan sampai melakukan hal yang sama seperti orang-orang Israel pada zaman itu. Janganlah kita memberontak, melawan kepada Tuhan. Ataupun kita melangkahi perjanjian dengan Tuhan. Melupakan pencipta kita, penebus kita, penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah pokok anggur kita dan kitalah ranting-rantingnya. Sebab ketika kita lepas, kita jauh dan kita tidak melekat kepada Dia, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena kita hanyalah ranting yang mati, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menempel, melekat, kita ingat, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan menjadi ranting yang berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, janganlah kita melupakan dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan saudara, apapun yang menimpa hidupmu, jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan, melupakan Dia, lari ke lain hati, ke orang-orang, ataupun kepada sesuatu yang kita anggap sanggup menolong kita. Tetapi kita tahu semuanya tidaklah demikian. Tapi mari kita tetap percaya, tetap melekat, tetap ingat, tetap setia kepada pokok keselamatan, pokok kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian kita akan berhasil, kita akan berbuah. Sebaliknya ketika kita melepaskan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saya mendengar, saya bertemu dengan seorang. Dulu dia adalah anak Tuhan. Orang tuanya sangat aktif di gereja. Tapi sekarang dia sudah menjadi pemeluk agama lain. Ketika saya tanya, kenapa engkau menjadi pemeluk agama lain? Oh, itu bukan karena wanita. Bukan juga karena harta. Saya menjadi pemeluk agama lain karena saya tidak pernah beribadah. Dia meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Akhirnya dia menjadi orang yang terhilang. Dan dia mengikuti daripada ajaran lain. Tetapi saudara dan saya yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tetap setia, tetap memegang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah pokok kehidupan, dialah pokok keselamatan, sumber berkat, sumber hidup kita. Dan kita mau percaya, melekat, menempel sampai akhir hidup kita. Sehingga kita yang adalah orang-orang yang tidak berguna ini, ranting-ranting yang kering ini, bisa menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami melalui pengalaman hidup bangsa Israel yang melupakan Tuhan, yang memberontak dan melawan Engkau, sehingga mereka meninggalkan Engkau, beralih kepada Allah-Allah berhala, dan mereka mengalami kehancuran di dalam kehidupannya. Dan biarlah itu Tuhan menjadi suatu peringatan, pelajaran bagi kami. Supaya kami jangan melakukan demikian. Tetapi kami mau tetap setia,
tetap taat, tetap melekat, tetap berpegang kepadamu saja ya Yesus. Sebab Engkaulah sumber kehidupan, sumber berkat, dan juga pokok keselamatan kami. Berkati kami Tuhan, tolonglah pekerjaan dan usaha kami, rumah tangga kami, dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kami boleh menjadi berkat. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat bekerja. Amin.